Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2499. Chapter 2499 Tubuh Mana Epik Tidak Terkunci. Saat Si Feng menarik hati dewa dari tasnya, mana samar berdenyut di seluruh ruang inti yang gelap dan tenang. Mana tidak banyak, tapi memiliki kekuatan yang cukup sehingga ruang di dalam ruangan bergetar. Ketika denyut nadi bertemu dengan penghalang magic ruangan, itu juga mulai bergetar, hampir gagal memblokir mana. Benar saja, hati dewa sangat kuat. Aku hanya mengeluarkannya dari tasku, dan itu hampir menjatuhkan penghalang ajaib ruangan. Si Feng menatap penghalang ajaib di sekitar ruangan, tercengang. Untungnya, dia berada di dalam ruang inti benteng kuno. Penghalang ajaib ini jauh lebih kuat dari versi biasa. Bahkan monster mitik akan kesulitan untuk menghancurkannya. Seandainya dia mengambil hati dewa di lokasi lain di dalam benteng cahaya bintang, penghalang tidak akan mampu menahan denyut mana. Energinya akan lolos dan menarik perhatian semua orang di dalam benteng. Namun, denyut mana ini juga secara substansial meningkatkan kepadatan mana di dalam ruangan. Lapisan kabut lembut sekarang memenuhi ruang inti. Jika pemain berlatih di sini, mereka mungkin bisa berlatih teknik pertempuran perunggu tanpa istirahat. Mereka bisa berlatih sesuka hati. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan mata maha kuasa untuk menilai hati dewa. Hati Augustus yang rusak, material peringkat artefak dewa inferior. Ini adalah hati dewa barbar Augustus dan kristalisasi energi abadi. Ketika Augustus jatuh, dewa iblis, Atlok, telah mengamankan hatinya dan berulang kali memodifikasinya. Setelah seseorang mengaktifkan arai ajaib yang terukir di jantung, pengguna akan terkena energi abadi yang padat selama 12 jam. Arai ajaib akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk pulih setelah setiap aktivasi. Memulihkan energi abadi arai ajaib dimungkinkan dengan mengorbankan satu kristal dewa. Luar biasa, Atlok telah mengubah hati dewa yang dapat dikonsumsi menjadi alat yang dapat memasok energi abadi yang tak ada habisnya. Ketika Si Feng membaca deskripsi Augustus Heart, dia terkejut. Hati dewa biasanya merupakan barang habis pakai sekali pakai. Saat pemain melepaskan energi abadi yang terkandung di dalamnya, hati dewa akan melepaskan semua energinya. Akhirnya, hati dewa akan kehabisan energi abadi dan menghilang dari keberadaan. Hanya beberapa NPC tingkat 5 yang dapat mengontrol pelepasan energi abadi dari hati dewa, memungkinkan mereka untuk menggunakan item tersebut beberapa kali. Meski begitu, mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa hati dewa akan lenyap saat energi abadi habis. Namun, Atlok telah berhasil memodifikasi hati Augustus, mengubahnya menjadi alat yang dapat menawarkan energi abadi yang tak ada habisnya. Si Feng pasti mendapatkan jackpot kali ini. Tidak heran mengapa Atlok begitu bertekad untuk membegalnya, bahkan menggunakan warisan Dewa Iblis sebagai umpan. Meskipun seseorang hanya dapat menggunakan Augustus Heart yang dimodifikasi selama 12 jam, itu sudah lebih dari cukup waktu untuk para pemain. Satu-satunya kelemahan utama adalah cooldown 3 bulan. Meski begitu, hati Augustus luar biasa menakjubkan. Pemain akan menghadapi penghalang jalan yang tak terhitung jumlahnya di jalan mereka menuju tingkatan yang lebih tinggi di domain God, dan tidak mungkin untuk mengatasi semua penghalang ini sekaligus. Pemain harus menghadapi mereka, satu demi satu. Kontrol tubuh mana tingkat 3 dan mana tingkat 4 adalah dua contoh. Namun, Si Feng bisa mengatasi semuanya dengan Augustus Heart. Selain itu, dia bisa menggunakan kristal dewa untuk menghindari cooldown. Dia sangat puas dengan usaha terbarunya. Jika kata hati Augustus menyebar, semua domain dewa akan menjadi hiruk-pikuk, termasuk pemain dan NPC. Si Feng mengambil waktu sejenak untuk menekan kegembiraannya dan mulai mengaktifkan susunan magic di dalam hati Augustus. Dia siap untuk menerima warisan tubuh mana surgawi biru Sein. Namun, Si Feng mengerutkan kening ketika dia memeriksa arai. Arai ajaib ini lebih kompleks daripada yang dia temui sebelumnya. Memanipulasi itu akan sangat menantang, bahkan sekarang dia telah menjadi penyihir guru tingkat menengah. Seorang master penyihir dasar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan susunan magic ini. Benar saja, sistem dewa utama tidak hanya memberikan pemain begitu banyak kekuatan. Si Feng tersenyum pahit pada susunan magic itu. Dia ingin menggunakan kristal dewa yang dia miliki untuk membantu Kola dan yang lainnya membuka potensi penuh tubuh mana mereka setelah dia melakukannya sendiri.
Semakin cepat mereka melakukannya, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan di masa depan. Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Mengaktifkan susunan Magic Hati Augustus benar-benar tidak mungkin kecuali seseorang telah menjadi penyihir guru tingkat menengah. Mimpinya membentuk pasukan ahli yang kuat baru saja hancur. Menjadi Master Magician di domain God jauh lebih mudah daripada menjadi Master Forger, namun sangat sedikit pemain yang mampu mencapai prestasi tersebut. Secara alami, mencapai setiap peringkat berikutnya setelah menjadi Master Penyihir dasar sangatlah sulit, bahkan lebih daripada naik melalui peringkat setelah menjadi Master Forger. Di semua Zero Wing, hanya Aqua Rose dan Violet Cloud yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi Basic Master Magician. Semua orang masih memiliki jalan panjang di depan mereka, dan dua pemain tidak cukup untuk membentuk pasukan. Sambil menggelengkan kepalanya, si Fen membuang pikirannya dan mulai fokus untuk belajar dan memecahkan kode susunan magic. 10 menit, 20 menit, 40 menit. Saat dia menyelesaikan untaian terakhir lintasan mana, hati Augustus menyala dengan cahaya warna-warni. Aliran kabut ungu kemudian mengalir dari item itu ke si Feng. Tiba-tiba, si Feng merasa sangat nyaman, dan pikirannya sangat jernih. Energi abadi terbukti berkali-kali lebih efektif daripada mana terpadat. Tidak membuang waktu, si Feng mengambil kembali kristal memori yang diberikan Eliadi padanya dan mulai mempelajari warisannya di tubuh mana. Teknik tubuh mana Dewi lebih kompleks daripada teknik mana warisannya. Tidak hanya berisi informasi tentang mana dan metode untuk mengontrolnya, tetapi juga berisi informasi singkat tentang struktur badan mana. Menurut penelitian Eliadi, semakin tinggi peringkat tubuh mana, semakin kompleks jadinya. Selanjutnya, seseorang akan membutuhkan metode kontrol mana yang lebih rumit untuk menggunakan tubuh mana mereka. Sebuah tubuh epik mana setara dengan arai magic skala super besar yang terdiri dari beberapa ratus arai yang lebih kecil. Ada banyak cara untuk mengontrol larik magic berskala super besar ini, tapi hanya satu cara yang akan memberi pemain kendali penuh atas seluruh larik. Mereka harus membuat susunan magic sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol beberapa susunan inti. Semakin banyak arai magic inti yang dapat dikendalikan oleh arai sederhana ini, semakin besar kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh arai magic skala super besar. Jika si Feng telah mencoba memproses semua informasi di dalam kristal memori sebelum dia mendapatkan jantung Augustus, tidak ada manapun yang akan menyelamatkannya dari sakit kepala. Untungnya, energi abadi di sekitarnya sangat bermanfaat. Tidak hanya meningkatkan pemahaman dan ingatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk mencoba membuat susunan magic sederhana yang diperlukan untuk mengendalikan aliran mana dalam tubuh mananya. Untuk sementara waktu, si Feng memancarkan mana yang lebih kuat dan lebih lemah secara acak. Pada kekuatan terkuatnya, dia memancarkan mana yang cukup padat untuk menyaingi yang di dalam kota hutan batu, dan pada yang terlemah, dia memancarkan kepadatan yang kira-kira sama dengan mana yang ditemukan di kota-kota NPC biasa. Selama proses tersebut, si Feng dengan cepat membuka lebih banyak potensi tubuh mananya. 40%, 55%, 70%. Namun, saat si Feng terus membuka tubuh epik mananya, kemajuannya melambat. Pada saat durasi kristal memori berakhir, si Feng baru mencapai 82% dari potensinya. Dia masih jauh dari 100%. Dalam 9 jam sejak dia mengaktifkan jantung Augustus, dia hanya membuka 91% dari potensi tubuh mana. Tepat ketika 12 jam hampir habis, gelombang mana yang intens meledak dari tubuh si Feng, membentuk kabut di ruang inti. Kabutnya ringan, mudah terlewat jika tidak ada yang memperhatikan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa si Feng memancarkan mana yang begitu padat sehingga terkondensasi menjadi bentuk cairnya. Akhirnya, sukses. Mata si Feng terbuka, berkedip dengan kegembiraan saat dia mengamati mana yang secara otomatis mengalir ke seluruh tubuh mananya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2500. Dalam domain God, NPC tier 3 dianggap sebagai Feng Hao Douluo yang dapat melindungi kota-kota NPC. Namun, pemain hanya menjadi Feng Hao Douluo setelah mereka membuka potensi penuh tubuh mana mereka. Hanya dengan tubuh mana yang tidak terkunci sepenuhnya, pemain dapat masuk dan keluar dari lokasi tertentu dengan bebas. Jika mereka mencoba melakukannya tanpa membuka tubuh mana mereka, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Persyaratan masuk Startum Regional Dungeon sebenarnya cukup rendah. Bahkan pemain tingkat 3 yang belum sepenuhnya membuka tubuh mana mereka dapat menjelajahi area tersebut, meskipun hampir tidak ada. Sebagai perbandingan, area unik tertentu penuh dengan energi yang sangat korosif,
dan pemain tingkat 3 tidak akan bertahan lebih dari 5 menit di area ini tanpa membuka potensi penuh tubuh mana mereka. Membuka kunci tubuh mana mereka adalah satu-satunya cara pemain dapat melindungi diri mereka dari energi korosif. Inilah mengapa pemain hanya dianggap sebagai Feng Hao Doulo setelah mereka sepenuhnya membuka tubuh mana mereka. Yang terpenting, para pemain skill dan mantra yang digunakan akan jauh lebih kuat setelah mereka membuka tubuh mana mereka daripada mereka yang tidak. Jadi, ini adalah tubuh mana epik. Keheranan mewarnai fitur si Feng saat dia merasakan mana yang padat memancar dari tubuhnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tubuh epik mana akan sekuat ini. Biasanya, tubuh mana mengandalkan mananya sendiri untuk berfungsi, tetapi tubuh mananya dapat menarik mana sekitar dan menggunakannya untuk memperkuat dan memberi makan dirinya sendiri. Tubuh epik mananya juga telah melapisi tubuhnya dengan penghalang tipis mana. Penghalang itu mudah dilewatkan jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat. Hampir terasa seperti setelan ketat di kulit. Itu menjebak sebagian besar mana yang terpancar darinya, secara drastis mengurangi jumlah mana yang terbuang. Mana barrier ini tidak hanya meningkatkan pemulihannya, tetapi juga memastikan mana di sekitarnya jauh lebih padat dari biasanya. Penambahan mana barrier ini sendiri menggandakan atau melipat gandakan kemampuan bertahannya di lapangan, terutama di lingkungan mana rendah. Ketika dia bertarung di lingkungan yang keras seperti itu, dia tidak perlu khawatir kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Si Feng mencoba memanipulasi tubuh mananya, mengarahkan mana di sekitarnya ke tangannya. Dia langsung merasa seperti lubang hitam saat ambien mana berkumpul di sekitarnya. Dalam sekejap mata, lapisan samar kabut mana terbentuk di permukaan telapak tangannya. Tinju si Feng kemudian ditembakkan saat dia meninju udara kosong. Peng! Ruang meledak di sekitar tinjunya seolah pukulan itu telah menciptakan ruang hampa. Ruang di sekitarnya bergetar karena kekuatan serangan itu, dan penghalang magic ruang inti bergetar. Dengan kekuatan ini, saya sekarang mungkin bisa solo monster mitik dengan level yang sama, bahkan tanpa skill berserk saya. Si Feng tersentak saat melihat hasil pukulannya. Dia hanya melakukan pukulan biasa, dan dia bahkan tidak memiliki senjata yang dilengkapi. Perbedaan antara kekuatan serangan pemain dengan senjata dan tanpa senjata di domain God sangat besar. Dengan Killing Ray dilengkapi, pukulan sebelumnya hanya mampu menembus penghalang suara. Dia hanya mampu membuat ruang bergetar dan membuat air mata spasial saat dia menggunakan teknik rahasia, kilat petir. Namun sekarang, tanpa teknik atau senjata apapun, dia bisa menunjukkan kekuatan yang setara dengan saat dia menggunakan Killing Ray. Tubuh epik mana memberikan kekuatan yang mengerikan. Menurutnya, meskipun tubuh mana secara besar-besaran meningkatkan kekuatan pemain, mereka tidak memberikan kekuatan sebanyak ini. Manfaat membuka tubuh mananya sejauh ini sudah bisa menyaingi senjata legendaris terfragmentasi. Selain itu, dia hanya membuka 100% potensi tubuh mananya. Jika dia bisa mendorong lebih dari itu, kekuatannya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Setelah 100%, setiap persen tambahan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sejauh yang diketahui si Feng, pemain hanya mencapai 120% dari potensi tubuh mana mereka di masa lalu. Sangat mudah untuk membayangkan betapa dahsyatnya potensi 120% dari potensi tubuh epik mana. Bahkan tingkatan yang melampaui akan dimungkinkan. Gembira, si Feng mulai mempraktikkan teknik mana Eliadi. Dia sekarang telah membuka 100% potensi tubuh mananya. Melampaui itu akan membutuhkan waktu, dan itu akan sama sulitnya dengan membuat arai ajaib guru untuk penyihir magang. Untungnya, membuka lebih dari 100% tubuh epik mananya bukanlah satu-satunya cara untuk melampaui tingkatan. Dia juga bisa mengandalkan bantuan teknik mana. Dia telah mengalami pemusnahan suci Eliadi secara pribadi, dan meskipun menekan dirinya sendiri ke tingkat 3, serangan orang suci biru surgawi dapat membegal secara instan atau melukai berat makhluk tingkat 4. Jika si Feng bisa menguasai pemusnahan suci Eliadi, teknik mana akan terbukti sangat membantu. Dia belum bisa mempelajari teknik itu lebih awal karena dia belum membuka tubuh mana sepenuhnya, tapi sekarang dia sudah bisa, dia benar-benar bisa mempraktikkan pemusnahan suci. Teknik mana tidak seperti teknik pertempuran. Teknik pertempuran menghabiskan stamina dan konsentrasi pengguna, tetapi teknik mana, di sisi lain, hanya mengkonsumsi konsentrasi. Pemain umumnya menghindari menggunakan teknik pertempuran di lingkungan yang keras, mencoba untuk menghemat stamina mereka karena beban berat yang diberikan lingkungan pada mereka. Namun, dengan beberapa pengecualian, lingkungan yang keras ini tidak memengaruhi konsumsi konsentrasi pemain.
Oleh karena itu, para ahli domain dewa yang telah memahami teknik mana, baik secara otodidak atau belajar dari sistem, lebih mudah menjelajahi dunia, terutama peta dengan lingkungan yang keras. Sekarang si Feng telah mencapai tujuannya dalam mengunjungi benua barat, dia perlu mencari sisa fragmen pedang Solomon untuk mempertahankan keunggulannya dan membuka jalan yang lebih mulus untuk Aquaros dan rekan-rekannya yang lain saat mereka membidik tingkat 4. Jika dia meletakkan tugas off, hanya masalah waktu sebelum berbagai negara adidaya, dengan seberapa cepat mereka berkembang, akan mengalahkan Zero Wing. Jika dia bisa mempelajari teknik mana Eliadi sekarang, dia tidak hanya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengamankan pecahan pedang Solomon, tapi dia juga bisa mengajarkan teknik itu kepada Aquaros dan yang lainnya. Saat si Feng mencoba meniru cara Eliadi mengeksekusi pedang pertama, Light Shadow, semakin banyak orang suci biru surgawi yang membuatnya takjub. Teknik mana Eliadi bahkan tampak sedikit lebih kuat daripada teknik mana yang digunakan Dewa Iblis, Atlok. Pedang pertama, Light Shadow, menggunakan ketujuh elemen, dan mengeksekusi serangan terbukti lebih sulit daripada kilat petir, teknik pertempuran perunggu. Si Feng perlu menyalurkan dan mengumpulkan mananya selama beberapa detik sebelum dia bisa mencoba mengeksekusi Light Shadow. Atlok juga membutuhkan waktu persiapan sebelum menjalankan teknik mananya. Dewa Iblis telah menghabiskan beberapa detik untuk mempersiapkan lubang hitam, serangan terakhir yang dia gunakan untuk melawan si Feng. Meskipun Atlok telah mengeksekusi teknik mana melalui bayangannya, hantu itu masih berada di standar tingkat 5. Sang Dewi, di sisi lain, telah mengeksekusi Light Shadow, Holy Devor, dan Holy Annihilation tanpa waktu persiapan apapun. Sebaliknya, sepertinya dia bisa menghentikan tekniknya, melepaskan serangannya saat dia membutuhkannya secara sistematis. Ketika si Feng memikirkan pertarungan itu, dia menyadari interval antara setiap serangannya persis sama. Bahkan pada standar tier 3, Eliadi telah mencapai prestasi tersebut. Ketika si Feng terus berlatih Light Shadow, bagaimanapun, dia dapat mengurangi waktu yang dia butuhkan sebelum menjalankan teknik tersebut. Awalnya, dia menghabiskan hampir 8 menit untuk mempersiapkan serangannya, tetapi sekarang, dia bisa melakukannya setelah sekitar 5 menit. Semakin banyak si Feng berlatih, semakin dia mengerti tentang kontrol mana. 2 jam, 6 jam, 12 jam. Sementara si Feng tenggelam dalam pelatihannya, dia menerima permintaan telepon dari Vitalia. Guild Leader Black Flame, orang-orang mitologi telah kembali. Mereka semua berkumpul di Starlight Bar, dan saya pikir mereka telah menemukan cara untuk menangani naga dewa Anda. Lebih banyak dari mereka telah tiba juga. Sekarang, ada lebih dari 30 pemain di grup mereka, lapor Vitalia dengan ekspresi muram. Berurusan dengan selusin lebih ahli sudah menjadi perjuangan, tapi sekarang, lebih dari 2 kali lipat muncul di Starlight Fortress. Bahkan jika Zero Wing, Divine 3B, dan Hell Legion mengumpulkan semua ahli puncak mereka di benteng, menekan para pemain mitologi ini masih akan sulit. Mereka sudah kembali begitu cepat. Si Feng bergumam karena terkejut. Namun, ketika dia melihat ke waktu itu, dia menyadari bahwa dia telah berlatih selama lebih dari setengah hari. Rasanya waktu telah berlalu lebih cepat daripada ketika dia bekerja untuk membuka tubuh mananya. Dia kemudian menyarungkan pedangnya dan menyeringai. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dengan itu, si Feng memutuskan panggilan dan meninggalkan ruang inti.